Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam renungan kita pada hari ini. Ketika kaki tersandung. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sebelum kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, tolong kami Tuhan, Allah Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita pernah berjalan terburu-buru, entah karena kita mempersiapkan sesuatu, atau karena kita misalnya terlambat bangun, atau karena kita dikejar-kejar deadline. Tiba-tiba kaki kita tersandung. Tidak ada yang berencana untuk jatuh, tapi terkadang batu kecil yang terlihat bisa membuat langkah kita goyah. Hidup pun seperti itu, kadang orang tidak jatuh karena masalah yang besar, melainkan karena hal-hal kecil yang tidak dijaga, seperti emosi, perkataan, atau pilihan-pilihan yang keliru. Kabar baiknya, firman Tuhan berkata bahwa meski kaki kita tersandung, tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak kau sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai nyanyian iman di tengah berbagai tantangan kehidupan yang ia hadapi. Daud tahu rasanya tersandung. Ia pernah gagal secara moral, pernah terjebak dalam keputusan yang salah, dan pernah dikejar-kejar oleh musuh. Namun ia juga tahu satu hal. Jatuh bukan berarti tamat atau selesai selama Tuhan masih memegang tangannya. Mazmur 37 mengajarkan bahwa langkah orang benar ada di bawah pengawasan Allah, dan bahkan dalam kegagalan sekalipun Tuhan tetap menopang. Tersandung bukan akhir perjalanan saya dan saudara sekalian. Jatuh dalam dosa atau kegagalan bukan berarti kita selesai. Udah hidup kita berakhir, karena Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan hidup kita jika kita benar-benar mengakui kesalahan kita di hadapan Dia, mengakui kebesarannya, mengakui segala keterbatasan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa kita perlu waspada pada batu kecil di jalan. Walaupun dia kecil, itu bisa membuat kita terjatuh. Seringkali yang menjatuhkan bukan badai besar, tapi hal kecil yang dibiarkan. Kebiasaan buruk, kemarahan, atau kompromi kecil tentang sesuatu hal. Peganglah tangan Tuhan setiap saat. Bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak pernah goyah. Peganglah yang kuat. Yesus pernah memegang tangan Petrus yang hampir tenggelam di danau. Ia tidak membiarkan Petrus jatuh sampai tenggelam, tapi segera mengangkatnya. Kita boleh melihat kisahnya dalam Matius 14 ayat 30-31. Demikian pula di kayu salib, Yesus memegang setiap orang yang percaya, yang tersandung oleh dosa. Darahnya membayar kegagalan, dan kebangkitannya memberikan kesempatan baru. Kasih Yesus bukan hanya mengampuni, tapi juga memampukan untuk berjalan kembali, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini kita merasa langkah goyah atau hati kita tergelincir, ingatlah, bukan berarti Tuhan saat ini sedang meninggalkan kita. Jatuh bukan berarti Tuhan selesai bekerja dalam hidup kita. Ulurkan tangan kepadanya. Dia akan mengangkat, menguatkan, dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Karena tangannya tidak pernah melepaskan orang-orang yang berseru kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui bahwa kami seringkali tidak jatuh karena badai besar, tetapi karena hal-hal kecil yang kami biarkan. Amarah yang tidak dijaga, perkataan yang tidak bisa ditahan, pilihan yang keliru. Ampuni kami ya Tuhan. Jika kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami lupa berpegang erat padamu. Hari ini kami mau belajar seperti firman Tuhan. Kami mau melangkah. Pimpin kami, berikan kami kesabaran. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.